sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Serafina Iwin dengan NIM 224118012. Di sini saya akan berkhotbah untuk memenuhi tugas UAS Perspektif Kepemimpinan Kristen. Dosen pengampu yaitu Yohanes Pandalingan, SPD MT. Namun sebelum itu, mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menuntun kami dari perjalanan hingga tiba di tempat ini. Sekarang ya Tuhan, hamba akan memberitakan firman-Mu, kiranya Engkau berkenan memberkati hamba hingga firman-Mu ini dapat hamba sampaikan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan terambil dari Nehemia 2 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dihinaan. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allah, Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik. Khotbah kita bertema tentang pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia hari ini membutuhkan seorang pemimpin, bukan hanya di gereja, tetapi juga di keluarga, tempat kerja, sekolah, dan masyarakat. Namun, seringkali yang kita lihat adalah pemimpin yang mencari kekuasaan, pujian, dan kepentingan pribadi. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa pemimpin sejati bukanlah orang yang paling kuat, paling kaya, atau paling terkenal, tetapi orang yang mau dipakai Tuhan untuk membawa perubahan. Salah satu contoh pemimpin luar biasa dalam Alkitab adalah Nehemia. Nehemia bukan nabi besar, ia bukan imam, hanyalah seorang juru minuman. Tetapi Tuhan memakai dia untuk membangun kembali Yerusalem yang hancur. Hari ini kita akan belajar 3 karakter seorang pemimpin yang dipakai Tuhan. Yang pertama, pemimpin yang dipakai Tuhan memiliki hati yang peduli. Nehemia 1 ayat 3 sampai 4. Ketika Nehemia mendengar keadaan Yerusalem yang rusak dan umat Tuhan yang menderita, ia menangis, berpuasa, dan berdoa. Pemimpin sejati bukan hanya melihat masalah, tetapi merasakan beban atas masalah itu. Banyak orang melihat keluarga yang hancur, anak muda yang jauh dari Tuhan, pelayanan yang lemah, masyarakat yang rusak, tetapi sedikit yang benar-benar peduli. Nehemia tidak berkata, itu bukan urusanku. Ia justru berkata dalam hatinya, aku harus melakukan sesuatu. Seorang ayah, pemimpin rohani keluarganya. Seorang ibu, pemimpin dengan kasih dan doa. Pelayan Tuhan memimpin dengan teladan. Anak muda pun dipakai Tuhan menjadi pemimpin. Pemimpin yang dipakai Tuhan selalu dimulai dari hati yang peduli. Yang kedua, pemimpin yang dipakai Tuhan adalah orang doa. Dalam Nehemia 1 ayat 5 sampai 11, sebelum Nehemia bertindak, ia terlebih dahulu berdoa. Ia tidak mengandalkan kepintaran, jabatan, koneksi, pengalaman. Ia mencari Tuhan terlebih dahulu. Sebelum memimpin orang lain, pimpinlah diri kita sendiri dalam doa. Bangun mesbah keluarga dan cari kehendak Tuhan. Yang ketiga, pemimpin yang dipakai Tuhan yaitu berani bertindak. Dalam Nehemia 2 ayat 17 sampai 18, setelah berdoa, Nehemia mulai bekerja. Ia menyusun rencana, mengajak orang lain menghadapi tantangan.
Pemimpin sejati bukan hanya pandai berbicara, tetapi berani bertindak. Banyak orang punya misi, visi, ide, tetapi tidak mau melangkah. Nehemia seringkali menghadapi ejekan, ancaman, dan penolakan, tetapi ia tidak menyerah. Dalam Nehemia 4 ayat 6, demikianlah kami membangun tembok itu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Rahasia Nehemia yaitu ia tidak bekerja sendiri, menguatkan orang lain, menjadi teladan, dan membangun kerjasama. Jika Tuhan memberi saudara visi, jangan takut memulai, jangan menyerah saat ada kritik, tetapi setia dalam panggilan Tuhan. Pemimpin yang benar memberi kemuliaan kepada Tuhan. Nehemia tidak mencari nama besar. Setelah tembok selesai dibangun, ia menyadari semuanya terjadi karena pertolongan Tuhan. Pemimpin dunia mencari popularitas, tetapi pemimpin rohani mencari kemuliaan Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 30, ia harus besar, tetapi aku harus makin kecil. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang membuat orang melihat Tuhan, bukan dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kehidupan Nehemia kita belajar bahwa pemimpin yang dipakai Tuhan adalah memiliki hati yang peduli, hidup dalam doa, berani bertindak, memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan masih mencari pemimpin seperti itu sampai pada hari ini. Mungkin saudara berkata, saya bukan orang hebat, tetapi Nehemia juga bukan orang terkenal. Tetapi ketika seseorang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan dapat memakai dia untuk membawa perubahan besar. Bayangkan saja sebuah lilin kecil mungkin terlihat tidak berarti, tetapi ketika dinyalakan di tempat gelap, seluruh ruangan menjadi terang. Demikian juga seorang pemimpin yang hidup dalam Tuhan, kehadirannya membawa terang. Hari ini Tuhan memanggil ayah menjadi pemimpin rohani, ibu menjadi teladan, anak muda menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Pelayan Tuhan memimpin dengan kasih dan integritas. Maukah kita berkata, Tuhan pakailah saya menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan-Mu. Amin. Teman kita pada saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan menjadi peduli kepada orang lain, baik di keluarga, gereja, maupun kepada orang lain ya Tuhan. Inilah menjadi doa anak-Mu. Kami sudah berdoa